Salam sejahtera semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjut ya. Jadi sebenarnya dari sisi materi tadi sudah disampaikan kalian yang presentasi ya, jadi secara umum saya kira sebenarnya secara umum sudah inilah ya, secara umum kalian bisa belajar dari materi yang disampaikan tadi. Tapi ada beberapa hal yang mungkin perlu saya tambahkan supaya pemahamannya itu lebih inilah ya, lebih menyeluruh ya. Jadi yang pertama ya saya apresiasi lah. Jadi ini yang sudah presentasi sudah bagus. Yang pertama kita bicara hari ini gitu ya, kenapa kota itu muncul. Nah, jadi yang perlu dipahami adalah materi-materi atau outline yang ada di agenda kita hari ini. Tadi kan mulai dari kondisi backyard, terus ya perdagangan, terusnya ya, processing, inovasi dan sebagainya, transfer oriented. Ini bisa dikatakan berurutan gitu ya, berurutan. Mulai dari yang kondisi sangat awal, tidak ada kota, kemudian meningkat ke bentuk yang paling tradisional ya, atau paling awal, kemudian meningkat lagi industri dan seterusnya. Jadi saya kira kalau kita belajar mengenai kota gitu ya, ini mulai berurutannya seperti itu gitu ya. Nah, yang pertama tadi kondisi tanpa kota gitu ya, tanpa kota atau istilahnya backyard production. Backyard production itu kan sebenarnya backyard ini kan kalau kita terjemahkan kan artinya halaman belakang rumah gitu ya. Produksi halaman belakang rumah itu maksudnya ya produksi rumah tangga gitu. Jadi produksi rumah tangga. Artinya apa? Artinya setiap penduduk di bukan kota gitu ya, satu wilayah, kemudian penduduknya itu memproduksi sendiri-sendiri. Untuk memproduksi sendiri-sendiri dan tidak terdapat tukar menukar gitu ya, atau tidak ada spesialisasi di situ, maka ada asumsi-asumsi yang harus diterapkan. Tadi sudah dijelaskan ya oleh teman-teman kalian bahwa semua produktivitasnya harusnya sama. Kalau produktivitasnya sama ya tentu harga atau tukar bukan harga ya, tapi kemampuan atau barter itu ya tentu nilainya juga sama gitu ya, sehingga orang-orang juga punya preferensi yang sama. Kemudian return to skill-nya untuk pertukarannya ya juga sama. Kemudian produknya ya, constant return to skill dalam produksinya juga sama. Ini semua akan menjadi asumsi bahwa dalam backyard ini semua dipenuhi diri sendiri, dipenuhi oleh hasil diri sendiri. Tidak ada perluasan, tidak ada perusahaan dan industri, dan tidak ada terkonsentrasi di tempat tertentu, sehingga tidak ada kota. Jadi sebenarnya kalau tadi ada pertanyaan bahwa apakah mungkin gitu ya keadaan backyard production ini terjadi? Ya memang mungkin kita nggak akan temui seperti itu. Ini karena ini adalah kondisi awal sekali, kondisi dasar di mana tidak terdapat spesialisasi di situ ya. Semuanya asumsinya sama, orang-orang menggunakan produksinya sendiri. Kalau mau tukar-menukar juga sama. Sehingga orang-orang tidak ada pilihan lain untuk saya akan barter dengan siapa gitu. Ini paling dasar. Ya kalau kondisi realnya ya sepertinya nggak ada gitu ya. Atau mungkin kalau ada masih di zaman prasejarah dulu gitu ya, zaman batu. Kemudian tadi sudah disampaikan ya asumsi-asumsinya, saya kira saya nggak ulangi ya. Nah,
dari konsep backyard production tadi ada peningkatan. Ya, ada peningkatan dimulai yang pertama adalah ada produktivitas yang sama tadi kan ya, produktivitas ini asumsinya tadi sudah saya jelaskan, ada asumsi produktivitasnya sama, pertukarannya sama, return to skill atau produktivitasnya juga sama. Nah, untuk kondisi trading cities ini tadi ini sebenarnya asumsi dalam backyard production ini nanti akan ada namanya perusahaan atau industri tertentu di mana makin banyak barang dan jasa yang diproduksi, biaya pertukarannya semakin kecil. Nah, ini sebenarnya di sini ditulis dalam asumsi backyard production ya, tetapi saya bilang ini merupakan langkah awal terjadinya kota yang berikutnya, yaitu trading city, kota perdagangan. Ya. Pada saat orang-orang memproduksi tadi dengan asumsi yang sama di backyard production itu ya, suatu saat mereka akan mulai memproduksi dalam jumlah yang besar. Jumlah yang besar. Nah, kalau jumlah produksi ini semakin meningkat, orang setiap hari membuat satu roti dan satu baju, tadi kan contohnya seperti itu. Tapi kemudian dia bisa meningkat menghasilkan 10 roti atau semakin banyak roti yang dihasilkan, itu ternyata nanti produksi kita kan ada fixed cost dan variable cost gitu ya. Nah, dengan adanya fixed cost dan variable cost ini kan fixnya akan tetap. Variabelnya pun mungkin nanti akan bisa makin lama akan skala keekonomian itu kan ada. Sehingga dia akan biaya produksinya akan mulai menurun. Nah, ini kemudian akan menjadi langkah terjadinya economy of scale. Economy of scale ini tentu akan menjadikan harga turun. Pada saat harga turun, maka asumsi backyard production ini di mana ada return to scale-nya konstan, kemudian ada skala pertukarannya juga sama gitu ya, produktivitasnya sama, itu mulai terlanggar. Sehingga akhirnya akan terjadi spesialisasi di situ. Nah, pada saat terjadi spesialisasi, maka muncullah trading city. Dari kondisi tidak ada kota sama sekali menjadi kota yang pertama, ada perdagangan di situ. Tukar-menukar ya, perdagangan di situ. Nah, perdagangan, ya ini ada konsepnya juga gitu ya, bahwa kenapa terjadi perdagangan? Ya tadi yang didiskusikan oleh teman kalian tadi, apakah ada kondisi backyard ini dalam kehidupan nyata? Ya sepertinya nggak mungkin. Kenapa? Karena setiap tanah itu tidak sama kesuburannya. Ada tanah yang mungkin lebih cocok untuk tanaman padi misalnya. Ada tanah yang gandum misalnya. Atau yang buah-buahan, perkebunan dan sebagainya. Ketidaksamaan kesuburan tersebut juga berpengaruh dengan produktivitas pekerja juga berbeda-beda. Ada orang-orang tertentu yang di daerah-daerah tertentu mungkin produktivitasnya lebih banyak di perkebunan, ada yang di pertanian, dan lain-lain. Sehingga equal productivity menjadi tidak sesuai lagi. Ya, produktivitas di semua daerah dianggap sama, ternyata enggak. Ada daerah-daerah tertentu lebih produktif untuk barang-barang tertentu, sedangkan barang yang lain tidak produktif. Nah, sehingga yang terjadi kemudian ada spesialisasi. Spesialisasi akan menghasilkan perdagangan. Spesialisasi di produk apa? Ya, nanti akan ada yang namanya keunggulan komparatif, yaitu produk dengan opportunity cost yang paling kecil. Tadi sudah dijelaskan ini ya, ada dua, roti dan baju, ya, roti dan baju di kota utara dan kota selatan. Kota utara, di utara ini dia bisa menghasilkan
2 roti atau 6 baju. Kemudian di selatan itu bisa menghasilkan 1 roti atau 1 baju. Dalam kondisi seperti ini yang absolut, keunggulan absolut di mana? Ya, absolut di utara ya, karena utara bisa menghasilkan lebih banyak roti, bisa menghasilkan lebih banyak baju gitu ya. Ini keunggulan absolut. Tetapi kalau kemudian dikomparasikan, dibandingkan antara utara dan selatan, nanti hasilnya akan beda. Kenapa? Karena di utara biaya opportunity-nya ini kan ada 2 pilihan, bisa membuat roti, bisa membuat baju. Pada saat seseorang atau masyarakat di utara itu membuat roti, 2 roti, di sini kan ada bread ini ya, 2 roti atau 6 baju, saat dia membuat 2 roti saja, ini karena ini pilihan ya, bukan dua-duanya pilihan. Saat dia membuat 2 roti saja, maka masyarakat di utara ini ada peluang biaya opportunity cost gitu ya, yang seharusnya dia peroleh kalau dia membuat baju. Besarnya berapa? Sebesar 3 baju. Sebaliknya, kalau masyarakat utara ini membuat baju semua sebanyak 6 baju, maka dia ada biaya opportunity-nya sebesar 1/3 roti. Ini kan dibagi saja ya. Bagi saja. Kalau untuk yang opportunity cost-nya bread, roti, ya berarti 6 dibagi 2. Sebaliknya untuk opportunity baju adalah 2/6. Ketemunya 1/3. Nah, di selatan ini satu roti, 1 baju. Sehingga opportunity-nya juga sama, 1/1, sama dengan 1. Nah, nanti ya, di sini ini sudah bicara keunggulan komparatif. Keunggulan komparatif tadi sudah dijelaskan teman-teman kalian gitu ya. Poinnya adalah begini. Poinnya di 2 kota ini, utara dan selatan, dipilih akhirnya terjadi spesialisasi karena di utara ini lebih banyak menghasilkan baju, maka dia memilih untuk memproduksi baju dengan menghasilkan plus 6 baju, dan tidak membuat roti, sehingga minus 2 roti ini. Minus 2 ini kan tidak membuat roti, tetapi ada kebutuhan roti sebanyak 2 gitu ya, karena dia bisa ada opportunity cost di situ gitu ya. Nah, sehingga hasil 6 roti ini dibandingkan dengan yang di selatan. Di selatan tadi kan bisa menghasilkan 1 roti, 1 baju. Nah, tetapi kemudian selatan memilih menghasilkan, oke, saya hasilkan roti aja, spesial saja, karena spesialisasi, karena di baju di sini lebih mahal dibanding roti di utara. Ya, sehingga kota selatan dan utara ini membuat spesialisasi masing-masing. Sehingga di utara menghasilkan 6 baju saja, di selatan menghasilkan 2 roti saja. Sehingga kemudian si utara membeli atau menukar baju dengan roti. Karena tadi 2 kebutuhannya, dia tukar 2 roti, sedangkan yang satunya dia butuh 4 baju ditukarkan di situ. Dan seterusnya ya. Jadi sebenarnya spesialisasi ini akan menghasilkan pertukaran di 2 daerah tersebut. Nah, spesialisasi akan memicu terjadinya perdagangan. Ya, karena 2 kota utara dan selatan ini kan menghasilkan apa yang mereka spesial, keahliannya di situ gitu ya. Biayanya lebih murah di situ, dia akan hasilkan di situ. Sedangkan nanti yang dia tidak sanggup atau tidak mampu, maka dia akan membeli atau ditukarkan di tempat lain. Ini mirip dengan kemarin tugas pertama yang kita belajar mengenai location quotient gitu ya. Ada basis, ada non basis. Ya, sebenarnya basis ini kan dipenuhi dari wilayah itu sendiri. Kemudian yang bukan non basis berarti dia bisa mengambil dari wilayah lain.
Ini sebenarnya kan kurang lebih sama dengan spesialisasi atau perdagangan ini dari komparatif, keunggulan komparatif. Nah, perdagangan ini akan mendorong munculnya perusahaan dagang dengan peralatan dan sistem transportasi yang digunakan. Ya, yang canggih, peralatannya semakin lama semakin canggih, maka biaya transportasi dan biaya pertukaran akan menjadi lebih rendah, turun. Ya. Sehingga asumsi awal tadi, returns to scale-nya itu konstan dalam pertukaran, tidak relevan lagi. Karena apa? Ya semakin lama perusahaan ini berusaha melakukan efisiensi gitu ya. Biaya transportasinya akan turun. Nah, perusahaan-perusahaan dagang tadi, trading firms ini akan berlokasi di dekat pelabuhan, bandara atau jalan raya utama. Ya tujuannya sebenarnya intinya adalah biaya transportasinya lebih murah. Sehingga banyak tenaga kerja yang tinggal di daerah itu. Sehingga kemudian ada kebutuhan tenaga kerja, lahannya tinggi, akan ada pemusatan kegiatan ekonomi, maka muncullah namanya kota perdagangan. Ya, mulai dari spesialisasi tadi, kemudian terjadi pertukaran, perdagangan, kemudian akan berada di sekitar akses transportasi, maka kemudian padat ya, kepadatan daerah tersebut jadilah kota. Ya, kemudian ya, penggunaan mesin dalam perusahaan atau pabrik untuk memproduksi barang akan membuat kemampuan produksi meningkat dan biaya rata-rata per outputnya menjadi lebih kecil. Ya, ini tadi sudah dijelaskan juga. Saya akan menambahkan sedikit saja. Jadi untuk pabrik, gitu ya, biaya dalam sebuah pabrik tadi dijelaskan kalau dalam kondisi tanpa kota, dengan spesialis, tidak ada spesialisasi, tidak ada komparasi tadi, keunggulan komparatif tadi, asumsinya adalah masyarakat itu bisa menghasilkan satu roti atau satu baju. Nah, ternyata setelah perusahaan tadi ada modernisasi, ada perdagangan, maka muncul perusahaan-perusahaan yang bisa membuat mesin yang modern, produktivitasnya meningkat, dan menghasilkan misalnya contoh ini, 6 baju per jam. Bagaimana menghitung biaya dalam membuat satu baju? Maka digunakan asumsi untuk membandingkan ini sebenarnya. Upah di rumah tangga yang backyard tadi dibandingkan dengan factory ini adalah indifferent. Indifferent itu artinya apa sih? Indifferent ini artinya sama, tidak berbeda. Tidak berbeda. Ya, jadi biaya hidup di rumah tangga maupun di pabrik sama. Misal biaya hidup di pabrik di sekitar pabrik kota adalah 1,5 kali lipat di desa. Misalnya ini ya, misalnya. Akibatnya biaya pekerja untuk baju adalah 1,5 kali dari roti. Kalau di desa tadi kan 1 roti 1 baju gitu ya. 1 roti 1 baju. Tapi kalau di kota karena sudah dia bisa menghasilkan lebih banyak, ya bisa jadi biaya hidupnya lebih tinggi gitu ya, 1 kali lipat di household. Sehingga ini mempertimbangkan biaya untuk mesin. Ini saya kira lewat saja. Nah, contohnya apa yang saya sampaikan di asumsi di sini tadi ada di gambar ini. Nah, ini gambar ini sebenarnya ini satu ya, di sumbu yang Y ini kan maksimal 1 gitu ya. Sedangkan sumbu yang X ini 8. Satu ini menggambarkan kalau kondisi rumah backyard production atau hasil roti atau baju dibuat sendiri, bukan di pabrik. Karena apa? Karena ada 1 pabrik, 1 roti
satu baju. Sehingga ini kondisi maksimal paling murah adalah sebesar itu. Untuk pabrik seharusnya dia bisa menghasilkan lebih efisien, lebih banyak roti yang dihasilkan, gitu ya. Biayanya otomatis lebih murah kan, sehingga biaya ini pasti akan ada di bawah angka 1. Sedangkan 8 mil ini adalah batasan di tempat yang di desa paling luar tadi, di mana di desa ini atau bukan kota ini adalah menghasilkan satu roti saja. Sehingga jaraknya pasti ya akan di bawah 8 mil dari pusat kota tadi. Jadi misalnya begini, di Bintaro itu titik 0. Ya, titik 0. Kemudian semakin keluar ke arah barat misalnya. Ke barat berarti kan ada BSD, itu mungkin 2 mil. Barat lagi, mana Cisauk misalnya, 4 mil. Lebih barat lagi 8 mil. Pada saat di Cisauk yang 8 mil tadi, itu biayanya di situ karena jauh dari kota, membuat roti itu ya biayanya satu roti dan satu baju. Otomatis ya, pabrik itu yang ada di pusat kota di Bintaro tadi, dia mestinya lebih efisien, bisa menghasilkan lebih banyak roti. Kalau dia hanya menghasilkan satu roti saja, berarti sama dengan yang di titik yang paling luar tadi. Inilah yang kemudian menjadi asumsi. Saya lanjut, ya ini revolusi industri itu menghasilkan beberapa perkembangan dari kota pabrik, gitu ya. Jadi dari perdagangan meningkat menjadi pabrik. Pabrik itu apa asumsinya? Tadi kan jarak, gitu ya, pusat kota. Ya. Kemudian ada inovasi pabrik, inovasi transportasi, ada energi, ya, sumber energinya, teknologi. Ya. Revolusi industri kan menghasilkan salah satunya ada listrik, kemudian dulu ada mesin uap, dan sebagainya. Inovasi pertanian juga ada. Nah, ini sistem dalam factory city. Ini saya sudah jelaskan tadi ya. Nah, kalau kondisinya 8 mil, titik paling luar 8 ini, maka kemungkinan di titik setelah titik paling luar tadi akan muncul pabrik lagi atau kota lagi. Sehingga radius atau jarak antara pusat kota satu dan pusat kota yang lain itu kota A dengan kota B misalnya. Kota A di jarak titik 8 mil, kota B di jarak titik yang ke-16 mil. Maka jarak antara A dengan B itu ada suatu jarak yang gimana ya, paling sepi ya, paling sepi di antara kedua tempat tersebut. Ya, kalau di kota A yang titik 8 mil tadi paling ramai, di kota B yang titik 16 mil tadi paling ramai, maka 16 turun sedikit, 15 agak sepi. Keluar sedikit 14 mil agak sepi lagi. 13 mil agak sepi, lebih sepi. 12 paling sepi. 11 sepi banget. 10 udah sepi nggak ada apa-apa. Tapi 9 ini sudah dekat ke kota yang satunya yang 8 mil tadi. Berarti lebih ramai, mulai ramai lagi. Dan seterusnya. Ini gambarannya seperti itu. Nah, dari pabrik kota pabrik, kemudian kita bisa memilah-milah lagi ya. Ternyata pabrik ini ada orientasinya sendiri. Ada yang orientasinya itu sumber daya dan memproses produknya dari sumber daya tersebut. Nah, ini berarti yang berpengaruh adalah jarak. Ya, jarak tadi sudah dijelaskan gitu ya. Intinya adalah semakin dekat ke sumber daya, ya tentu jarak biayanya bisa lebih murah. Tetapi semakin dekat ke sumber daya bisa jadi jarak transportasi ke pasar semakin tinggi. Tadi ada pertanyaan misalnya di Papua gitu ya. Papua itu kan murah produksinya, di sana nggak ada apa-apa misalnya, sumbernya banyak, ya. Kemudian masyarakat banyak, berarti biayanya murah dong harusnya.
Itu kalau kita bicara sumber daya, orientasinya sumber daya. Jadi kalau mau membuat pabrik kayu, nah di sana Papua itu surganya berarti kan. Makanya dulu pernah terjadi illegal logging, ya karena di sana ditebangin kayunya. Berarti di dekat Papua di situ ada pabrik-pabrik kayu, memproses kayu jadi barang kayu yang sudah jadi atau yang sudah kotak-kotak siap diproses. Ya, itu murah sekali biayanya, biaya transportnya karena dari hutan tebang dipotong di pabrik dekat hutan udah jadi. Tetapi memasarkan dari pabrik potongan penggergajian kayu tadi ke pasar ini jauh, berarti ada biaya juga. Nah, ini tantangannya adalah menentukan antara jarak pasar dengan jarak dari sumber daya. Ya, kecuali tadi ada ubiquitus, ya, asumsi ubiquitus itu berarti kan sumber dayanya di mana-mana sama. Ini beda lagi asumsi. Ya, ini saya lanjutkan lagi inovasi. Ya, ini tingkatnya sudah lebih meningkat lagi. Ini inovasi ini berarti ada kemudian membentuk aglomerasi, aktivitas ekonomi di suatu wilayah atau kutub tertentu. Inovasi tersebut bisa digunakan untuk meningkatkan produktivitas kota itu sendiri atau dijual ke daerah lain dalam bentuk paten. Ya. Ide pengetahuan atau inovasi akan menjadi efektif bila melibatkan lebih banyak orang. Orang-orang berkumpul, saling bertukar ide membentuk kota inovasi. Tapi juga meningkatkan biaya hidup. Ya. Ini trade off-nya lah. Inovasi dengan jumlah biaya hidup. Ya, semakin tinggi inovasinya, ya biaya hidupnya juga semakin tinggi. Di perusahaan akan berlokasi. Berlokasi tadi sudah saya jelaskan di Papua tadi. Kita melihat perusahaan ini tinggal orientasinya kemana. Apakah dia orientasi ke sumber daya atau orientasi ke pasar. Ada perusahaan yang weight loss production akan cenderung berlokasi di dekat sumber input. Ya, berarti weight loss ini apa? Berarti dia produksinya ini kemungkinan akan berkurang bebannya. Misalnya tadi kayu batangan yang besar-besar tadi akan diproses diolah menjadi kursi. Berarti proses pengolahan dari kayu ke kursi ini tentu lebih enak kalau dekat ke hutan sumber kayu tadi. Kenapa? Ya karena bahannya kan berat-berat. Mungkin pohon itu dipotong beratnya berton-ton, tapi setelah diproses menjadi kayu, satu buah kursi ya, yang dibuat dari kayu ini kan lebih ringan. Nah, makanya kondisi seperti ini akan lebih dekat ke sumber input. Sebaliknya, ubiquitus ini cenderung lokasi dekat pembeli. Ubiquitus itu apa? Tidak ada kesulitan ya untuk mendapatkan barang akses sumber daya tersebut atau input tersebut. Nah, ke perusahaan yang orientasinya pada sumber daya, ya. Ini biaya relatif transportasinya tinggi untuk mengangkut input, ya, karena dekat material. Tadi saya sudah sampaikan tadi, ini weight loss activity. Ini contohnya yang saya jelaskan tadi. Membuat tongkat dari hutan ditebang jadi tongkat. Dari pohon kayu, pohon yang beratnya berton-ton diproduksi menjadi tongkat yang kecil-kecil. Ini kan lebih baik membuat pabrik tongkatnya itu dekat hutan daripada bawa kayu yang berton-ton beratnya ini ke dekat kota untuk diproses di dekat kota nanti. Ini maksudnya seperti itu ya. Nah, ini biaya ini sama seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya ini. Di titik 60 ini nanti ada yang turun, ada yang naik kurvanya. Ya. Kalau kurvanya naik, ini berarti apa? Total transport, biaya transportnya totalnya yang semakin naik tersebut.
Ini perhatikan di sumbu X-nya. Ada yang dari 0, 2, 4, 6, 8, 10. Sebaliknya dari 10, 8, 6, 4, 2, 0. Yang 0 mulai dari 0, 2, 4, 6, 8, 10. Ini berarti biaya mengangkut sumber dayanya. Ya, biaya mengangkut sumber daya. Semakin dekat pabrik ini di dekat roti, di dekat pabrik ini di dekat pabrik kayu ini dekat hutan gitu ya. Ini berarti biayanya semakin rendah. Sebaliknya yang 10, 8, 6, 4, 2, 0 ini adalah biaya distribusi dari pabrik ke pasar. Jadi kalau saya tadi cerita tongkat dari hutan, pohon ditebang dibawa ke pabrik, ini adalah untuk sumbu X yang 0, 2, 4, 6, 8, 10 ini. Semakin jauh pabrik pengolahan tongkat dari hutan, maka biayanya semakin tinggi untuk distribusi input. Sebaliknya, jarak dari pabrik ke pasar ini adalah biaya mengangkut tongkat tadi ke pasar. Semakin jauh dari pasar, maka biaya transportnya semakin tinggi. Nah, nanti kita sebagai pengusaha akan membandingkan nih. Saya lebih senang ngangkut kayu yang besar-besar yang belum diolah ini ke pabrik, atau saya lebih senang mengangkut tongkat dari pabrik ke konsumen. Nanti jaraknya yang akan menentukan. Itu ya, ini sama dengan yang materi yang sebelumnya kita pernah pelajari. Ini juga enggak beda ya, ini sama biaya transportnya. Nah, median lokasi ini adalah tempuh tadi. Perusahaan akan berusaha milih di area yang lebih murah. Ini sudah dipelajari juga. Saya kira seperti itu ya tambahan saya ya. Jadi sebagian materi sudah dijelaskan. Tambahan saya untuk menjelaskan materi-materi yang sudah disampaikan oleh rekan kalian tadi. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, nggak ada. Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Jadi yang saya mau tanyakan ini masih berkaitan sama pertemuan kemarin, Pak. Jadi ini tuh dari benar-benar jadi di daerah saya. Di daerah saya tuh banyak didirikan pabrik-pabrik gitu, Pak. Nah, menurut saya tuh pabrik-pabrik itu lokasinya tuh berdekatan gitu dan bisa jadi pemicu pekerjaan khas kota saya, yaitu kayak pekerja kain troso, penenun kain troso itu tergeserkan oleh pekerja garmen gitu, Pak. Jadinya masyarakat lebih memilih menjadi pekerja garmen, pekerja pabrik daripada meneruskan usahanya di bidang kain troso gitu, Pak. Nah, pertemuan kemarin itu faktor penentu lokasi nggak mempertimbangkan kearifan budaya itu. Jadi menurut Bapak lebih baik mementingkan banyak warga yang bisa bekerja karena pabrik itu bisa membuka lapangan pekerjaan baru atau mempertahankan kearifan budaya itu, Pak. Gimana ya, Pak, menurut pandangan Bapak itu? Ya, ini agak susah ya. Di daerah mana ini? Diana ya? Iya, Pak, di Kabupaten Jepara, Pak. Sampai sekarang terkenal jadi kota pabrik gitu, Pak. Kota pabrik. Pabriknya garmen ya? Karena banyak garmen itu. Nah, kemudian yang kain apa? Iya. Troso tadi itu tenun atau apa? Batik. Kain troso itu kain khusus, kain yang asli Jepara gitu, Pak. Ya ditenun gitu, Pak, tapi namanya kain troso gitu. Ya, jadi oke.
Nah, ini kan sudah pertanyaannya Diana, ini kan sudah ini ya, sudah aplikasi sebenarnya ya, sudah terapkan. Jadi pertama kita lihat dulu pengelolaan kain troso itu sendiri itu sifatnya seperti apa ya, seperti apa. Kemudian dibandingkan dengan pabrik yang sudah dibangun tadi juga seperti apa ya. Jadi memang kalau kemudian kearifan lokal dibandingkan dengan ya modernisasi, ini kan sebenarnya antara ada nilai-nilai positif atau nilai-nilai budaya yang sebenarnya nanti akan mulai hilang gitu ya. Kan kain troso ini kan berarti kan dia punya nilai-nilai kearifan lokal, nilai budaya yang kemudian sedikit banyak mulai tergeser oleh garmen tadi. Ya, tapi garmen sendiri semakin meningkat. Nah, pertanyaannya kalau kemudian kok bisa yang meningkat garmennya bukan kain troso tadi ya. Berarti dari sisi ekonomi atau nilai uang ya orang mungkin lebih tertarik ya atau perkembangannya lebih dekat ke arah yang pabrik-pabrik yang garmen tadi gitu ya. Ya berarti ini dari sisi pengelolaannya atau profesionalitasnya lebih maju dari sisi produksi ya. Sehingga pabrik-pabrik ini lebih diminati oleh warga. Nah, sebenarnya untuk mengembangkan kain troso itu sendiri itu juga bisa kalau kemudian mau dikembangkan gitu ya. Tetapi kan berarti dia harus dikembangkan dari selama ini yang produknya dibuat secara tradisional, kemudian mungkin lokalitas tidak efisien dan sebagainya, itu harus ditingkatkan. Nah, karena itu tidak terjadi, akhirnya masyarakat penduduk sekitar ya kemudian lari ke garmen. Ya, garmen. Nah ini berarti kan kalau mau mau mengembangkan yang kain troso tadi ya berarti ya seharusnya ya dikelola secara profesional. Kalau dia bisa dikelola secara profesional, dipasarkan dengan baik, dan permintaan meningkat, nanti produktivitas akan meningkat sendiri. Ini bisa diperhatikan di Solo ya, di Solo itu kan ada juga sentra batik misalnya, daerah Laweyan. Nah, Laweyan ini orang kalau datang sudah tahu, oh sentra batik ada di sana. Nah, sedangkan garmen sendiri di Solo juga ada, tapi posisinya di luar gitu ya. Nah, spesialisasinya garmen ini kan dalam produksi dalam jumlah banyak gitu ya. Dari segi harga dia lebih murah karena tadi skala ekonomi gitu ya. Tetapi dari segi kualitas, kemudian nilai seni, ya ini batik ini lebih tinggi. Nah, ini sebenarnya kembali ke dari sisi ya nanti pandai-pandainya menjual ya dan harga juga sebenarnya ini. Ini sebenarnya sama dengan tadi keunggulan komparatif tadi ini. Seperti itu. Gitu ya. Jadi harus ada sumber daya manusianya yang mau mengelola gitu ya Pak? Ya, kalau yang diinginkan Diana tadi adalah mengembangkan kain troso tadi, ya berarti sekarang bagaimana caranya meningkatkan kualitas produksinya, kemudian keunggulan komparasinya dari kain troso itu sendiri. Ya. Bila dibandingkan dengan garmen. Seperti itu. Iya Pak, makasih ya Pak jawabannya. Makasih Pak. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, saya bisa akhiri ya. Silahkan kelompok berikutnya disiapkan, nanti minggu depan dipresentasikan seperti biasa. Ini sengaja saya balik untuk mempresentasikan materi yang akan dipresentasikan supaya belajar dulu gitu ya, dan nanti saya double 2 kali gitu ya. Sehingga kalau 2 kali kan harapannya coba nanti bisa lebih menguasai.
Saya kira demikian. Saya bisa akhiri pertemuan kita hari ini. Terima kasih adik-adik semua. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. Ya, saya sekarang terima kasih. Terima kasih, Pak. Pak, aduh. Gila gua. Asu.